Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan membahas bagian B adalah rumus trigonometri sudut rangka. Nah, oke, kita bahas untuk yang bagian B-nya rumus trigonometri sudut rangkapnya. Oke. Jadi bentuk sudut rangkap itu seperti ini ya. Jadi sin 2H alfa. Ya biasanya kan kita hanya mencari sin alfa. Ya alfanya misalnya 45 derajat. Kalau sin 2 alfa berarti jadinya sin dari 90 derajat. Ya gitu ya. Seperti itu contohnya. Atau kalau misalnya alfanya adalah 67,5 derajat. Ya gitu ya, berarti 2 alfanya berarti 67,5 kita kalikan dengan 2 seperti itu. Ya, sehingga kita bisa cari nilai dari sin 135 derajat misalnya seperti itu ya. Nah, untuk mencari rumus trigonometri sudut rangkap yang pertama sin 2 alfa, nah kita jabarkan. Nah, 2 alfa ini kan artinya alfa ditambahkan alfa ya. Kita mulai dari sini karena kita sudah pernah mempelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk sin alfa ditambahkan beta ya kan. Nah, berarti kita gunakan itu konsepnya. Sin 2 alfa sama dengan sin alfa ditambahkan alfa. Berarti kok penjabarannya kan seperti ini ya. Sin alfa cos alfa ditambahkan cos alfa sin alfa ya. Oke, kemudian ini menjadi 2 dikalikan sin alfa cos alfa ya kan. Berarti kita dapat ambil kesimpulan untuk sin 2 alfa ya, rumusnya adalah ini sama dengan 2 dikalikan sin alfa dikalikan cos alfa. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan cari rumus trigonometri sudut rangkap untuk cos 2 alfa. Nah, cos 2 alfa kalau kita jabarkan, 2 alfa kan cos dalam kurung alfa ditambahkan alfa. Benar ya? Nah, setelah itu, berarti kita gunakan rumus cos alfa ditambahkan yang beta, yaitu kan cos alfa dikurangi sin alfa ya kan. Nah, dari sini berarti cos alfa kalikan cos alfa jadinya cos kuadrat alfa dikurangi sin alfa kalikan sin alfa menjadi sin kuadrat alfa. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan cos 2 alfa sama dengan ini ya, cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa, itu yang pertama. Nah, dari sini bentuk sin kuadrat alfa ini ya, ini bisa kita ubah. Ingat untuk identitas trigonometri ya. Sin kuadrat A kalau ditambahkan dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti bentuk sin kuadrat alfa ini adalah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat alfa, ya kan? Nah, sehingga cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi 1 ditambahkan cos kuadrat alfa. Berarti cos kuadrat alfanya bisa ditambahkan cos kuadrat alfa, jadinya 2 dikalikan cos kuadrat alfa dikurangi 1. Seperti ini. Nah, sekarang kan tadi kita dapatkan cos 2 alfa sama dengan ini ya, cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Oke, kalau sekarang kita ubah bentuknya cos kuadrat alfanya ya menjadi ingat ya, untuk identitas trigonometrinya ini berarti menjadi 1 kurangi sin kuadrat alfa kemudian dikurangi sin kuadrat alfa, sehingga menjadi 1 dikurangi 2 dikalikan sin kuadrat alfa. Nah, sehingga dari sini untuk rumus cos 2 alfa itu ada 3 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berarti untuk rumus cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa, itu bisa. Atau cos 2 alfa sama dengan 2 dikalikan cos kuadrat alfa dikurangi 1. Atau yang ketiga bisa cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa ya. Jadi ada 3, 1 2 3 seperti itu ya. Bagaimana nanti mau menggunakan yang pertama Pak, yang kedua, yang ketiga ya, disesuaikan dengan soalnya ya. Jadi ada yang lebih mudah mungkin menggunakan yang bentuk pertama, ada juga yang mungkin bentuk kedua atau yang ketiga seperti itu ya. Jadi disesuaikan nanti dengan soalnya. Kemudian untuk tangen 2 alfa ya, kalau dijabarkan jadinya tangen dalam kurung alfa ditambahkan alfa ya. Bentuk tangen alfa ditambahkan, kalau A ditambahkan B kan
tangan A ditambahkan tangan B per 1 dikurangi tangan A dikalikan tangan B ya. Nah, kondisinya A dan B-nya sama-sama alfa. Jadi seperti ini. Sehingga bisa dituliskan 2 dikalikan tangan alfa di pembilangnya per 1 dikurangi tangan alfa dikalikan tangan alfa kan jadinya tangan kuadrat alfa. Jadi untuk tangan 2 alfa sama dengan 2 dikalikan tangan alfa per 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Nah, jadi ini ya. Jadi rumus trigonometri sudah terangkap yang pertama untuk sin 2 alfa. Yang kedua ini untuk cos 2 alfa, ada 3 nanti. Kemudian untuk tangan 2 alfa ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya supaya semakin memahami ya. Nah, contoh kita ambil dari latihan 4 nomornya ini ya. Yang pertama nomor 1 kita bahas untuk yang nomor 1A. Tentukan nilai dari 2 dikalikan sinus 22,5 derajat cos 22,5 derajat. Oke. Ingat bentuk sin 2 alfa itu kan 2 dikalikan sin alfa cos alfa. Nah, lihat ya. Ini alfanya sudah sama ya. Ini sudutnya kan 22,5 derajat, ini sama-sama alfa. Berarti ini bisa kita buat sama dengan sin 2 dikalikan alfa. 2 kalikan 22,5 derajat. Sehingga sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi nilai dari 2 dikalikan sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Ya, ingat bentuknya. Oh, 2 kali sin alfa cos alfa itu berarti sama dengan sin 2 alfa. Gitu ya. Kita lanjut ke B. Ditanya, 10 dikalikan sin 105 derajat cos 105 derajat. Oh, bentuknya masih mirip dengan yang A ya. Tapi ini kok 10, ya berarti kita buat dikondisikan ya. Kita kan punya rumusnya sin 2 alfa sama dengan 2 dikalikan sin alfa cos alfa ya. Alfanya adalah 105 derajat di sini. Jadi kita bisa buat 2 dikalikan sin 105 derajat dikalikan cos 105 derajat. Nah, supaya jadi 10 berarti harus dikalikan 5 dong ya. Seperti ini. Sama dengan ini sin 2 alfanya berarti sin 2 dikalikan 105. Karena ruas kirinya ini dikalikan 5, otomatis ini juga dikalikan 5. Harus sama ya. Gini maksudnya. Oke. Berarti kita akan cari nilai dari 5 dikalikan sin 2 dikalikan 105 derajat. Berarti 5 dikalikan sin 210 derajat. Kita cari nilai sin 210 derajat. Itu sama dengan kita buat negatif sin 30 derajat ya. Ini adalah kondisi di kuadran ketiga. Benar ya? Di kuadran ketiga. Sinnya bernilai negatif. Nilai dari sin 210 derajat itu sama dengan negatif sin 30 derajat. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah negatif 5/2. Seperti ini. Ini yang B. Kita lanjut. Yang F. 7 cos kuadrat 112,5 derajat dikurangi 7 sin kuadrat 112,5 derajat. Lihat. Ini sudutnya sama ya. Ini berarti kita bisa ambil kesimpulan ini A. Bentuknya cos kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa ya. Tetapi ada 7-nya ya. 7-nya bisa kita distribusikan keluar ya. Ini rumusnya cos kuadrat alfa, cos 2 alfa ya. Maaf, ini jadikan cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Oke ya. Berarti cos kuadrat alfanya 112,5 derajat dikurangi sin kuadrat alfanya 112,5 derajat. Karena ini ada 7, ini juga 7, 7-nya bisa kita distribusikan keluar. Sehingga sama dengan cos 2 alfa. Cos 2 dikalikan 112,5 derajat. Alfanya kan itu. Karena ini dikali 7, nah, ini juga dikali 7, gitu ya. Berarti kita tinggal mencari nilai dari 7 dikalikan cos dari 225 derajat. 7 dikalikan cos 225 derajat ini di kuadran 225 derajat ini ada di kuadran ketiga ya. Berarti cos 225 derajat nilainya sama dengan negatif cos 45 derajat. Sama dengan negatif 7/2 akar 2. Seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk G. Cos pangkat 4 75 derajat dikurangi sin pangkat 4 75 derajat. Ya. Tadi yang kita pelajari untuk rumus yang mirip seperti ini ada ini ya untuk sudut terangkapnya cos 2 alfa ya. Cos 2 alfa kan sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa.
Nah, tapi kok di sini pangkat 4? Ya, tidak usah bingung. Kita bisa buat seperti ini. Ya. Cos kuadrat 75 derajat tambahkan sin kuadrat 75 derajat. Kalau dikalikan cos kuadrat 75 derajat dikurangi sin kuadrat 75 derajat kan akan menjadikan ini. Ya kan? Oke, nah berarti kita akan mencari nilainya. Nah, oke. Sekarang lihat di sini. Cos kuadrat 75 derajat tambahkan sin kuadrat 75 derajat ini dikalikan yang bentuk ini. Nah, bentuk yang ini dibiarkan dulu, kita yang ke belakangnya ya. Ini untuk rumus sudut terangkapnya cos 2 alfa. Dengan alfanya 75 derajat. Ya, lihat bentuknya kan sudah sama ya. Oke, berarti ini yang depannya ini kan tadi saya bilang biarkan dulu karena ini adalah identitas trigonometri. Ingat ya. Cos kuadrat alfa kok ditambahkan sin kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti alfanya mau diganti berapapun karena sama-sama alfa ini 1 gitu. Ya. Nah, yang belakangnya ini menjadi cos 2 dikalikan alfanya. Alfanya 75 derajat. Lihat ya. Yang depannya adalah identitas trigonometri sama dengan 1. Yang belakangnya adalah untuk sudut terangkap yang cos 2 alfa. Maka jadinya seperti ini. Nah, sehingga kita mencari nilai dari cos 150 derajat adalah setara dengan negatif cos 30 derajat. Maka nilainya adalah negatif setengah akar 3. Seperti ini. Kita lanjut. Yang H. 8 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 4. Nah, ada bentuk seperti ini. Langsung dipikirkan, oh ini bisa didistribusikan sebenarnya. 4-nya bisa dikeluarkan, ya kan? Nah, ini bentuknya nanti menjadi rumus untuk cos 2 alfa. Ya, kan kita punya 2 dikalikan cos kuadrat alfa kurangi 1. Nah, kita buat 2 kalikan cos kuadrat alfa, alfanya 15 derajat kurangi 1. Nah, 4-nya kan kita distribusikan tadi yang saya bilang. Ya, 4 kalau kalikan 2 kan 8. Kalikan cos kuadrat alfa, cos kuadrat 15 derajat. 4 kalikan negatif 1 kan negatif 4. Nah, kayak gini kan ya. Nah, bentuk ini 2 cos kuadrat alfa, 2 cos kuadrat 15 derajat kurangi 1 kan akan menjadi cos 2 alfa. Ini sama dengan cos 2 alfanya 15 derajat. Karena ini dikali 4, ini juga jangan lupa dikali 4. Seperti ini. Ya. Sehingga akan kita mencari 4 dikalikan cos 2 kalikan 15 derajat. 4 dikalikan cos 30 derajat sama dengan 4 kalikan setengah akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 3. Seperti ini. Selanjutnya, yang I, 10 kurangi 20 sin kuadrat dari 165 derajat. Nah, tidak usah bingung, kita lihat 10-nya bisa kita distribusikan keluar. Nanti kan bentuknya 1 dikurangi 2 sin kuadrat 165 derajat. 1 dikurangi sin kuadrat 165 derajat. Itu kan rumus dari cos 2 alfa, ya kan? Nah, ada yang seperti ini bentuknya. 1 kurangi 2 dikalikan sin kuadrat alfa. Ya, kita distribusikan 10-nya. Jadinya kan ini 1 dikurangi 2 sin kuadrat 165 derajat. 165 derajat ini adalah alfa. Sehingga kalau untuk ini kan sama dengan cos 2 alfa ya. Berarti cos 2 dikalikan 165 derajat. Karena di sini dikalikan 10, ya kan? Berarti juga harus kalikan 10 gitu. Oke. Jadi kita cari 10 dikalikan cos 330 derajat. Ini 10 kalikan cos 30 derajat ya. Cos 330 derajat itu senilai dengan cos 30 derajat. Berarti 10 dikalikan setengah akar 3 hasilnya 5 akar 3. Seperti ini. Inilah untuk contoh nomor 1 bagian GHI. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang M ya. 4 dikalikan tangan 15 derajat per tangan kuadrat 15 derajat kurangi 1. Nah, ini bentuknya mirip ya, ini untuk rumus tangan 2 alfa ya. Kalau tangan 2 alfa kan rumusnya kan 2 dikalikan tangan alfa per 1 kurangi tangan kuadrat alfa. Oke, jadi kita bisa lihat di sini alfanya 15 derajat dan kita akan buat bentuknya seperti ini dulu ya. Nah, kita buat dulu berarti seharusnya 2 dikalikan tangan 15 derajat per 1 dikurangi tangan kuadrat 15 derajat. Ya, bentuknya kita samakan dulu ini. Nah, kondisinya di sini ini 4. Nah, ini padahal 2, berarti tinggal dikalikan 2 saja. 2 kalikan 2 kan 4. Sekarang yang di sini tangan kuadrat
15 derajat kurangi 1. Ini kan kita buat sesuaikan dengan rumusnya, jadinya kan 1 kurangi tangan kuadrat 15 derajat. Berarti supaya sama dengan yang kirinya, ini dikalikan negatif 1. Seperti ini ya. Negatif 1 kalikan 1 kan min 1. Negatif 1 kalikan negatif tangan kuadrat 15 derajat kan ini ya. Tangan kuadrat 15 derajat. Ya, jadi sudah sama. Kita tidak mengubah bentuk soalnya ya. Kita otak-atik saja. Nah, sekarang berarti kita akan mencari ya bentuk ini yang hitam ini kan sama dengan tangan 2 kalikan 15 derajat ya, atau tangan 30 derajat. Nah, tetapi lihat, nah ini yang di tinta biru tinta merah ini 2 per negatif 1, berarti negatif 2. Nah, kita akan cari berarti nilai dari negatif 2 dikalikan tangan 30 derajat. Jadi negatif 2 kalikan tangan 30 derajat itu sepertiga akar 3. Jadinya jawabannya negatif 2 akar 3 per 3. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5B. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x ditambah 2 dikalikan sin x dikurangi cos x dikurangi 1 ya. Ini cos x baru kemudian dikurangi 1 ya. Jadi cos dari x baru dikurangi 1, bukan cos dalam kurung x kurangi 1 ya. Itu berbeda ya. Oke, sama dengan 0. Untuk x-nya itu terletak min p lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan p. Oke, kita jawab. Ini soalnya tadi. Nah, sekarang sin 2x ini bisa kita jabarkan ya. Ini sin 2x berarti 2 sin x cos x ya. Oke. Ditambahkan 2 sin x-nya tetap dikurangi cos x-nya tetap dikurangi 1 sama dengan 0, masih tetap. Oke. Nah, sekarang dari sini kita bisa buat ambil yang di depan sendiri, yang di belakangnya sendiri. Kita kelompokkan. 2 sin x cos x tambahkan 2 sin x ini bisa kita distribusikan adalah 2 sin x-nya. Kemudian dalam kurung cos x ditambahkan 1. Yang belakangnya dikurangi cos x ditambahkan 1 ya. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang lihat. Oke ya, ada yang sama lagi. Ini apa? Nah, ini ada cos x ditambahkan 1 dikurangi cos x ditambahkan 1. Sehingga sebenarnya bisa kita tuliskan cos x ditambahkan 1. Kalau kita distribusikan ya, kita distribusikan cos x ditambahkan 1-nya, kita keluarkan. Berarti dikalikan 2 sin x, 2 dikalikan sin x dikurangi 1, ya kan? Kalau dikembalikan ya, kan sama ya. Cos x ditambahkan 1 dikalikan 2 sin x kan jadinya yang depan. Cos x ditambahkan 1 kalau dikalikan negatif 1 kan jadinya kan yang belakang ini. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan cos x-nya sama dengan negatif 1 atau saya buat sin x-nya sama dengan setengah ya. 2 sin x sama dengan 1 berarti sin x-nya kan sama dengan setengah. Nah, dari sini kita akan cari cos x sama dengan negatif cos 0 ya. Cos berapa yang nilainya 1 ya, kan cos 0. Oke ya. Cos yang bernilai negatif itu berada di kuadran kedua dan kuadran ketiga ya. Kuadran kedua dan kuadran ketiga. Oke ya, jadikan kita buat seperti ini. Oke, ini kuadran keduanya, ini kuadran ketiga. Oke ya, pi kurangi 0 sama pi tambahkan 0 kan sama-sama pi ya. Jadi dihitung salah satu saja. Nah, berarti kita masukkan kalau nilai k-nya 0, maka kita dapatkan x-nya sama dengan pi. Kalau k-nya sama dengan negatif 1, maka x-nya kita dapatkan sama dengan negatif pi. Ya kan? Jadi kita dapatkan 2 seperti ini. Benar ya? Oke, yang berikutnya. Sin x sama dengan setengah, berarti sin x sama dengan sin pi per 6. Ya. Sin berapa yang hasilnya setengah? Ya kan, sin dari pi per 6 radian. Nah, berarti sin yang bernilai positif ada di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Berarti kita bisa buat ini. Untuk kuadran pertama, x sama dengan pi per 6 tambahkan k dikalikan 2pi. Atau kuadran keduanya, x sama dengan, ini langsung ya, ini pi. Kalau ditambahkan dengan pi per 6, hasilnya adalah 5 per 6 pi. Ya, ditambahkan k dikalikan 2pi. Ini kondisi di kuadran keduanya. Oke. Nah, sekarang kita cari untuk kuadran yang pertama ini. Kalau kita masuk k-nya 0, masukkan k-nya 0, kita dapatkan x-nya pi per 6. Kita masukkan nilai k yang lain tidak memenuhi interval yang diberikan. Untuk yang di kuadran kedua, kita masukkan k-nya 0, kita dapatkan x-nya 5pi per 6. Kalau kita masukkan nilai k yang lain, tidak
memenuhi intervalnya juga. Nah, kita sudah punya X-nya 1, ini yang kedua, ini ketiga, ini keempat, sehingga dari sini kita buat kesimpulan, himpunan penyelesaiannya sama dengan, ya ingat ditulisnya dalam bentuk kurung kurawal, negatif Pi, kemudian Pi per 6, 5 Pi per 6, dan Pi. Seperti ini. Ya, ini untuk nomor 5B. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang ke nomor 9, di sini diminta pembuktian ya. Buktikan bahwa sin 3A sama dengan 3 sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalau saya sampaikan juga, kalau membuktikan umumnya, itu kita buktikan di ruas yang lebih kompleks. Nah, tetapi dalam kondisi ini ya, kita akan membuktikan, kalau kita buktikan dari ruas yang lebih kompleks, ini kan sin pangkat 3A. Sebenarnya bisa, mau dicoba silakan. Nah, tapi kita karena belajar sini sudah terangkap, kita bisa juga jabarkan yang bentuk sin 3A ya. Sin 3A itu kan kita tambahkan dari sin 2A ditambahkan A. Nah, sin yang sudah terangkapnya 2A kan sudah kita punya rumusnya kan dari tadi yang kita bahas. Jadi kita bisa gunakan itu untuk modal pembuktian nomor 9D seperti ini. Berarti sin 2A ditambahkan A sama dengan 3 sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Nah, ya ruas kanannya tetap sin 2A ditambahkan A ya. Ini kita bahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Ini kan jadinya sin 2A cos A ditambahkan cos 2A sin A. Ruas kanannya tetap. Nah, bentuk sin 2A ini kita bisa jabarkan, benar ya. Cos 2A juga bisa kita jabarkan. Nah, sin 2A kan jadinya 2 sin A cos A dikalikan cos A ditambahkan cos 2A ini kita jabarkan. Nah, sekarang kondisinya adalah mau pakai rumus yang mana untuk cos 2A? Ada 3 kan ya rumusnya ya. Nah, lihat mau pakai yang mana, lihat di ini. Kita mau membuktikan di ruas kanannya apa sih? Oh, di sini tidak ada nilai cos, hanya sin dan sin pangkat 3A ya. Artinya apa? Memilih rumus cos 2A-nya, pilihlah yang tidak ada unsur yang menyebabkan cos kuadrat. Ya, itu salah satu caranya. Triknya itu seperti itu ya. Jadi kita bisa pilih 1 dikurangi 2 sin kuadrat A gitu ya. Kalau kita pilih cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A kan masih ada bentuk cos kuadrat A. Ya, kemungkinan masih bisa keliru ya, kemungkinan bisa keliru. Terus kalau kita pilih 2 cos kuadrat A dikurangi 1 juga kemungkinannya juga bisa keliru ya. Tapi bisa jadi kalau di otak-atik itu masih memungkinkan mendapatkan jawabannya. Tapi lebih baik pilih yang kita aman dulu, cari yang untuk bentuknya yang sin ya. Nah, kita ubah semuanya dalam bentuk sin. Jadi ruas kirinya ini kita usahakan jadinya sin semua seperti ruas kanannya. Nah, dari sini 2 sin A cos A dikalikan cos A kan jadinya 2 sin A cos kuadrat A ditambahkan sin ini kalikan masuk ya. Sin A dikurangi 2 sin pangkat 3A ya, hampir menyerupai ya. Oke, sedikit lagi berarti. Nah, masih ada bentuk cos kuadrat A. Ya, cos kuadrat A itu berarti masih harus kita buat lagi dalam bentuk sin. Benar ya? Cos kuadrat A itu harus kita buat dalam bentuk sin. Bagaimana? Ingat identitas trigonometri. Cos kuadrat A kalau ditambahkan sin kuadrat A sama dengan 1. Berarti cos kuadrat A itu bisa kita buat 1 dikurangi sin kuadrat A. Ya, karena kita mau membuat ruas kirinya semuanya dalam bentuk sinus. Nah, ya, jadi kalau kamu pakai rumus sudut rangkap ya tidak ketemu karena masih bentuk cos lagi ya kan. Jadi harus menggunakan apa? Oh, identitas trigonometri. Ya. Jadi dipakai di sini. Ya. 2 dikalikan sin A cos kuadrat A-nya kan jadinya 1 kurangi sin kuadrat A ya dari identitas trigonometri ditambahkan sin A dikurangi 2 sin pangkat 3A sama dengan ruas kanannya tetap. Ini kemudian kita kali masuk 2 dikalikan sin A yang ini jadi negatif 2 sin pangkat 3A tetap ya, ruas kanan tetap. Nah, bentuknya kan sudah sedikit lagi. Satu langkah lagi. 2 sin A tambahkan sin A jadinya 3 sin A. Negatif 2 sin pangkat 3A dikurangi negatif 2 sin pangkat dikurangi 2 sin pangkat 3A kan negatif 4 sin pangkat 3A. Sudah sama. Jadi terbukti ruas kiri sama dengan ruas yang kanan. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang nomor 10. Diminta tentukan nilai dari
sin 22,5 derajat, cos 22,5 derajat, tangen 22,5 derajat, sin 67,5 derajat, dan cos 112,5 derajat. Nah, kalau dilihat ini bentuknya semuanya dalam, ya maksudnya sudutnya desimal. Kemudian tapi kalau diperhatikan 22,5 derajat ini kalau nanti dikalikan 2 kan hasilnya 45 derajat gitu ya. Kalau 67,5 derajat kan kalau dikalikan 2 kan bisa menghasilkan 135 derajat. Nah, jadi kita bisa menggunakan untuk rumus sudut rangkapnya seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya dari yang A dulu. Yang A untuk sin 22,5 derajat itu sama dengan berapa? Nah, lihat kita kan punya rumus untuk ini ya, kita bisa pakai rumusnya cos 2 alfa sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat alfa ya. Bisa pakai itu, mau pakai yang tangen tidak bisa ya, karena hanya tangan saja. Mau pakai yang sin ya, mau pakai yang rumusnya sin 2 alfa, itu kita butuh cari nilai cos alfanya ya kan. Sedangkan di sini hanya sin 2 alfa sin alfa saja ya bentuknya. Ya, 22,5 derajat ini itu adalah alfa. Jadi yang cocok, yang sesuai kita pakai rumus yang cos 2 alfa ini ya, yang dalam bentuk 1 kurangi 2 sin kuadrat alfa. Oke. Nah, jadi kita buat dulu. Nah, lihat ya. Kalau alfanya 22,5 derajat, maka cos 2 alfanya berarti cos 45 derajat sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat 22,5 derajat seperti ini. Nah, berarti 2 dikalikan sin kuadrat 22,5 derajat sama dengan 1 ya, dikurangi cos 45 derajat gitu. Nah, sehingga kita bisa dapatkan sin kuadrat dari 22,5 derajat sama dengan 1 per cos 45 derajat per 2 ya, kedua ruas dikalikan setengah itu ya, jadinya seperti ini. Berarti sin 22,5 derajat itu berarti ingat ya, berarti ada plus minus ya, akar dari 1 kurangi cos 45 derajat per 2. Nah, kita cari berarti ada 2. Sin 22,5 derajat bisa bernilai positif dari akar 1 dikurangi cos 45 derajat kurangi 2, atau sin 22,5 derajat bisa bernilai negatif dari akar 1 kurangi 45 derajat kurangi 2. Nah, lihat kondisinya. Yang untuk ini tidak memenuhi. Alasannya kenapa? Nah, lihat. Sin 22,5 derajat. 22,5 derajat itu terletak pada kuadran pertama. Sehingga karena 22,5 derajat terletak pada kuadran pertama, sinus di kuadran pertama bernilai positif. Nah, maka ini yang nilainya negatif tidak memenuhi. Seperti itu loh ya. Jadi kita akan mencari untuk yang ini saja. Oke. Berarti kita buat sin 22,5 derajat sama dengan akar dari 1 dikurangi cos 45 derajatnya kita masukkan nilainya, setengah akar 2 per 2. Kemudian setengahnya bisa kita distribusikan ya, kondisi yang di pembilangnya ya. Jadi setengah dikalikan 2 dikurangi akar 2 per 2 ya. Ini masih dalam bentuk akar supaya kita mempermudah untuk menghitungnya nanti. Jadi kita buatnya setengah dikalikan 2 kurangi akar 2 per 2 kan jadinya kan seperti ini ya. 1 per 2 dikalikan 2. Ya kan? Ini. Oke. Kemudian ini akan menjadi akar dari 2 dikurangi akar 2 per 4. Nah, untuk akar dari 2 dikurangi akar 2 tetap tidak bisa kita apa-apakan, tapi akar dari 4 kan 2. Jadi kita dapatkan seperti ini. Sinus 22,5 derajat sama dengan akar dari 2 dikurangi akar 2 per 2. Ya, gitu. Jadi buatnya seperti ini. Jadi penyebutnya sampai tidak ada dalam bentuk akar, ya kan? Nah, oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Yang B ditanya kosinus dari 22,5 derajat, oke ya. Oke, sekarang lihat. Di sini alfanya adalah 22,5 derajat. Nah, kenapa kok dipilih kita pakai rumus cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurangi 1? Karena kalau mau pakai rumus cos 2 alfa yang lain, itu melibatkan nilai dari sinus ya. Mungkin mau pakai itu bisa ya, kalau kita sudah kerja soal A. Itu bisa. Mau pakai rumus sin 2 alfa juga boleh, karena kita kerja soal A, sudah ketemu, bisa. Tapi kalau kondisinya hanya ditanya
soal B-nya saja, cos dari 22,5 derajat itu berapa? Ya, kita hanya bisa menggunakan yang ini, gitu loh ya. Oke ya, jadi karena kita sudah kerjakan soal A, bisa pakai yang rumus sin 2A atau cos 2A yang lain. Nah, tapi kalau kondisinya kita umpamakan adalah ini kita baru pertama kali ini cari cos 22,5 derajat itu berapa nilainya gitu ya. Kita jadi pakai rumusnya yang ini gitu. Oke. Berarti cos 45 derajat sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Alfanya 22,5 derajat. Berarti 2 cos kuadrat 22,5 derajat sama dengan 1 ya ditambahkan cos 45 derajat. Benar ya? Berarti cos kuadrat dari 22,5 derajat itu 1 ditambahkan cos 45 derajat per 2 ya. Kedua ruas ini kita kalikan setengah. Jadinya cos 22,5 derajat itu sama dengan plus minus ya, plus minus dari akar 1 ditambahkan cos 45 derajat per 2. Oke. Berarti ada dua kemungkinan. Cos 22,5 derajat bisa bernilai positif dari 1 tambahkan cos 45 derajat per 2 atau cos 22,5 derajat bisa bernilai negatif akar 1 tambahkan cos 45 derajat per 2. Nah, kondisinya adalah untuk yang ini tidak memenuhi karena apa? Lihat, 22,5 derajat itu terletak pada kuadran pertama. Karena 22,5 derajat terletak pada kuadran pertama, nilai cos pada kuadran pertama itu bernilai positif, sedangkan ini bernilai negatif, jadi tidak memenuhi. Nah, sekarang berarti kita jabarkan yang ini saja, yang kirinya ini. Jadi cos 22,5 derajat sama dengan akar dari, kita masukkan cos 45 derajatnya, ya. Kemudian kita bisa distribusikan nilai setengah, sehingga menjadi seperti ini, ya. Oke, berarti akar dari 2 ditambahkan akar 2 per 4. Ya, akar dari 2 tambahkan akar 2 tetap, akar dari 4 itu 2. Jadi kita bisa dapatkan cos 22,5 derajat sama dengan akar dari 2 ditambahkan akar 2 per 2. Seperti itu. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya ditanya tangen 22,5 derajat. Ya. Karena kita sudah kerjakan soal A dan B, bisa menggunakan rumus ini ya. Tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa ya. Kita bisa gunakan hasil yang dari A dan hasil yang B itu bisa. Atau kalau misalnya memang ketika ditanya hanya tangen dari 22,5 derajat saja, kita bisa gunakan rumus yang untuk tangen 2 alfa ya, tangen 2A. Itu ya. 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A gitu ya. Jadi bisa pakai itu. Tapi karena kondisinya ya kita pakai hasilnya dari A dan B itu bisa juga. Oke. Berarti kita buat ya, masukkan nilainya sin 22,5 derajat tadi. Ini nilai dari cos 22,5 derajat yang tadi. Nah, sehingga kalau kita masukkan seperti ini ya, tangen 22,5 derajat. Oke. Berarti kita buat ya, kita bisa bagi 2. Jadi akar dari 2 kurangi akar 2 per akar dari 2 tambahkan akar 2 ya. Berarti ini bentuk ini munculnya dari mana? Ini kan bentuk akar pembilang dan penyebut bisa jadikan satu set. Nah, jadikan satu akar. Nah, karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, ya masih ada akar 2, kita kalikan akar sekawannya. Ya, akar sekawan dari penyebutnya 2 dikurangi akar 2 per 2 kurangi akar 2. Ya. Nah, baru di sini akar dari bentuk ini adalah 2 dikurangi akar 2 kuadrat ya, tidak usah dijabarkan karena nanti bentuk akar ini ketemu bentuk kuadrat kan hasilnya nanti pangkatnya kan jadi pangkat 1 gitu ya. Per 4 dikurangi 2. Sehingga akar dari ya 2 ini dikurangi akar 2 kuadrat per 2. Jadi tangen 22,5 derajat bisa dibuat akar dari 2 kurangi akar 2 dikuadratkan kan 2 dikurangi akar 2 saja. Kemudian yang 2 ini ya, akar dari 2 tetap akar 2. Nah, ini kita rasionalkan lagi ya. Kita kalikan sekawannya dengan penyebutnya. Berarti dikalikan akar 2 per akar 2 lagi ya. Harus dilakukan itu lagi. Sehingga kita dapatkan 2 kalikan akar 2 itu akar 2. Akar 2 kalikan akar 2 itu 2. Akar 2 kalikan akar 2 itu 2. Jadi kalau mau disederhanakan menjadi akar 2 dikurangi 1. Ya kan? Tangen 22,5 derajat sama dengan akar 2 dikurangi 1. Seperti ini. Ya.
Ini kita pakai ini karena kondisinya kita punya jawaban A dan B, gitu ya, kita pakai. Tapi kalau kondisinya tidak ada jawaban A dan jawaban B, hanya ditanya tangan 22,5 derajat bagaimana? Ya pakai rumusnya yang tangan 2A itu. Ya, bisa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Yang D ditanya sin 67,5 derajat, ya. Di sini ini alfanya 67,5 derajat. Nah, kondisinya adalah kalau mau pakai rumusnya yang sin 2A, kita harus tahu cos alfanya, ya, cos A-nya. Nah, kalau kita pakai rumus cos 2 alfa bisa, ya, kita pilih yang 1 kurangi 2 sin kuadrat alfa, ya. Kalau kita pilih yang rumus cos 2 alfa yang lain, kita masih harus cari cos alfanya, jadi lebih ribet gitu ya. Jadi kita pakai yang ini, yang sesuai ya, kita yang sesuai yang di soal yang diketahui apa, yang kita ketahui itu apa saja, jadi kita pilih yang bisa kita sesuaikan saja gitu. Berarti cos dari 135 derajat ya, 2 alfa ya, 2 kalikan 67,5 derajat ya, cos 2 alfa. Itu berarti cos 135 derajat sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat alfa. Oke. Kemudian 2 sin kuadrat alfanya 67,5 derajat ya, sama dengan 1 kurangi cos 135 derajat ya. Karena kan kita mau mencari nilai dari sin 67,5 derajat. Berarti kita bisa buat seperti ini, kedua ruas kita kalikan setengah. Berarti sin 67,5 derajat adalah positif negatif akar dari 1 kurangi cos 135 derajat per 2. Oke, berarti sin 67,5 derajat positif negatif akar dari 1 kurangi cos. Ini kondisi di kuadran 2 ya. Oke, kita buat. Berarti sama dengan ya, plus minus akar dari 1 kurangi negatif dari cos 45 derajat ya. Cos 135 derajat itu senilai dengan negatif cos 45 derajat gitu ya. Oke. Berarti sin 67,5 derajat adalah akar dari 1 tambahkan cos 45 derajat per 2 atau sin 67,5 derajat sama dengan negatif akar dari 1 tambahkan cos 45 derajat per 2. Nah, sekarang diperhatikan 67,5 derajat ini terletak di kuadran pertama, benar ya. Sin yang terletak di kuadran pertama adalah positif, nilai positif. Berarti yang ini tidak memenuhi. Oke ya, jadi kita cari yang hanya kirinya saja ini. Oke, kita masukkan cos 45 derajatnya. Ya, ini ya dibuat seperti ini juga bisa ya. Hanya 1 tambahkan setengah akar 2 atau 1 kurangi negatif setengah akar 2 gini ya. Ini kita merujuk yang di atasnya gitu ya. Sehingga sin 67,5 derajat setengahnya bisa kita keluarkan. Berarti 2 ditambahkan akar 2 per 2. Kita bisa buat menjadi 1 dikalikan 2 tambahkan akar 2 per 2 kalikan 2. Berarti yang pembilangnya ya ini tetap 2 tambahkan akar 2, penyebutnya 4 ya, jadinya akar dari 2 tambahkan akar 2 per akar 4 itu 2 ya. Jadi sin 67,5 derajat itu akar dari 2 tambahkan akar 2 per 2 seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal yang H ya. Contoh soal yang H cos 112,5 derajat. Alfanya kita tahu di sini adalah 112,5 derajat. Nah, jadi kita mau pakai rumus yang mana? Nah, yang tepat adalah yang ini. Untuk cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurangi 1. Kenapa kok pakai yang ini? Kalau kita pakai rumus cos 2 alfa yang lain, kita butuh sin alfa. Kalau kita pakai rumus sin 2 alfa, kita butuh sin alfa juga. Kalau pakai rumus yang tan 2 alfa, ya malah kita butuh tangan alfanya gitu ya. Nah, jadi yang tepat hanya yang ini. Ya, kita gunakan yang ini saja. Berarti kita sesuaikan bentuknya cos 225 derajat itu berarti cos 2 alfa ya. Oke, sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Alfanya 112,5 derajat dikurang 1. Kita buat 2 cos kuadrat 112,5 derajat sama dengan 1 tambahkan cos 225 derajat ya kan? Karena kan kita mau mencari nilai ini ya. Kemudian cos kuadrat 112,5 derajat itu seperti ini. Ini kedua ruas kita kalikan setengah. Berarti cos 112,5 derajat positif negatif akar dari
1 tambahkan cos 225 derajat per 2. Oke ya, kita cari cos 225 derajat itu nilainya berapa. 225 derajat di kuadran ketiga, berarti kita kondisikan, ini kondisinya kuadran ketiga, berarti cos 225 derajat itu senilai dengan negatif cos 45 derajat, ya, seperti ini. Nah, jadi ada dua kemungkinan, cos 112,5 derajat sama dengan akar dari 1 dikurangi cos 45 derajat per 2, atau cos 112,5 derajat sama dengan negatif akar 1 kurangi cos 45 derajat per 2. Nah, sekarang lihat. 112,5 derajat ini terletak di kuadran keberapa? Di kuadran kedua. Kondisi di kuadran kedua, cosnya bernilai apa? Cosnya bernilai negatif. Sehingga untuk cos yang di sini didapatkan hasilnya positif, nilai yang positif tidak memenuhi. Ya, seperti itu. Jadi kita cari yang kondisinya yang ini saja. Cos 112,5 derajat kita masukkan, nilainya cos 45 derajat itu setengah akar 2 ya. Kita distribusikan setengahnya, ya, setengah dikalikan 2 dikurangi akar 2 per 2. Sehingga ini kan jadinya 2 kurangi akar 2 per 4. Ya. Oke, jadi kalau dibuatkan seperti ini ya. Oke. Kemudian berarti cos 112,5 derajat sama dengan negatif dari akar dari 2 kurangi akar 2. Tetap akar 4 itu 2. Ya, penyebutnya sudah tidak ada dalam bentuk akar lagi. Seperti inilah pembahasan untuk yang contoh yang H. Nah, sekarang untuk berlatih dari latihan 4 ya. Ini soalnya kan seperti ini ya. Ini nomor 1. Ini nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini soalnya. Dan ini untuk nomor 10. Nah, latihan soalnya tadi ada 10 soal yang disampaikan, yang sudah saya tunjukkan di slide sebelumnya, ya, 3 slide sebelumnya. Tolong dikerjakan semuanya untuk latihan ya. Semakin banyak latihan yang dikerjakan akan semakin akan memahami materi ini. Ya, untuk soal yang akan diupload di RPK itu akan disampaikan di RPK, gitu ya. Tapi tolong dari 10 soal yang ada ini tolong dikerjakan semuanya ya, supaya semakin memahami. Oke. Begitu saja. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, nak, Tuhan memberkati dan tetap bersemangat. Terima kasih.